Bab 320. Bolehkah aku mencabutnya? Setelah beberapa saat, lelaki tua itu keluar dari tanah Swordgrave dan dia memegang sebuah kotak di tangannya. Orang tua itu menyerahkan kotak itu kepada Mona Yue. Dia membukanya dan melihat ada 4 pedang di dalamnya. Semuanya alam langit. Mona Yue berbalik dan menyerahkan kotak itu kepada Mileye dan bertanya, apakah itu cukup? Cukup. Mendengar kata-kata Mona Yue, sudut mata lelaki tua itu berkedut. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, seharusnya cukup. Namun, Mona Yue menoleh untuk melihat orang tua itu. Satu lagi. Pria tua. Mileye. Setelah beberapa saat, orang tua itu mengeluarkan satu lagi. Itu juga pedang alam langit. Jadi, Mileye mendapatkan 5 pedang sekaligus. Tapi Mona Yue tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik dan pergi. Di tempat, setelah terdiam lama, Mileye menyeringai, guru sangat baik. Pada saat ini, hatinya sangat hangat. Karena Mona Yue tidak bertanya kepadanya untuk apa tujuan dia meminta pedang itu adalah kepercayaan. Perasaan dipercaya oleh orang lain ini sangat bagus. Orang tua itu melirik Mileye, wajahnya agak jelek, dia tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Harus dikatakan bahwa Mileye masih sedikit takjub mengapa Mona Yue menginginkan begitu banyak pedang alam langit. Tetapi dia tahu bahwa tanpa Mona Yue, dia pasti tidak akan mendapatkan begitu banyak pedang alam langit. Pada saat ini, dia juga menjadi lebih paham mengapa begitu banyak orang ingin bergabung dengan beberapa kekuatan besar. Karena kekuatan besar benar-benar memiliki banyak sumber daya yang berkualitas tinggi. Jika dia masih seorang kultivator lepas dan meskipun dia memiliki 10 miliar batu spiritual kualitas super, 10 miliar ini juga tidak cukup untuk membeli 5 pedang alam langit. Rasanya sangat menguntungkan juga jika memiliki pendukung. Sangat melelahkan berjuang sendirian. Dia harus mencari lebih banyak pendukung di masa mendatang. Mileye tersenyum, berbalik dengan pedang di tangannya dan pergi. Mileye kembali ke kamarnya sendiri di puncak pedang awan, lalu masuk ke menara penjara alam. Melahap. Di dalam menara penjara alam, melihat Mileye masuk, Lindsay dengan cepat meletakkan kotak itu. Dia melirik Mileye dengan hati-hati, aku tidak melakukan apa-apa. Mileye berpikir bahwa Mileye tidak mempercayainya, dia buru-buru berkata, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Iya. Mileye melambaikan tangannya, aku tahu, kamu tidak melakukan apa-apa, sekarang, aku ingin berlatih, jangan ganggu aku, mengerti? Lindsay menganggukkan kepalanya, seolah-olah dia mengerti. Mileye duduk bersila di tanah, lalu mengeluarkan pedang alam langit dan menusuk ke dadanya. Melihat adegan ini, mata Lindsay tiba-tiba melebar, tangannya menutupi mulutnya, dia tercengang. Pedang alam langit memasuki tubuhnya dan energi yang kuat tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Segera tubuhnya mulai menyerap energi ini dengan gila. Tubuh pedang yang tak terkalahkan. Dia ingat wanita misterius sebelumnya pernah mengatakan bahwa jika dia melatih teknik pelatihan ini sampai akhir, tubuhnya akan seperti pedang, di mana meskipun ada 10.000 pedang, itu juga tidak akan bisa melukainya. Sedangkan hingga kapan dia bisa berkultivasi sampai akhir, dia tidak tahu. Pokoknya latihan lebih dulu. Di samping, Lindsay tercengang. Dia terbang mengelilingi Mileye dan menyentuh Mileye dari waktu ke waktu, matanya penuh rasa ingin tahu. Seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba melayang ke kotak di depan Mileye, kemudian menggenggam dengan 2 tangan kecil, segera pedang perlahan melayang. Kemudian, di bawah kendalinya, pedang itu ditujukan pada dirinya sendiri. Tepat ketika pedang akan dimasukkan,
sebuah kekuatan tiba-tiba menyelimuti Lindsay. Lindsay tercengang. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di lantai pertama. "Apa yang kamu lakukan?" Suara Dewa Agung Erlu. Lindsay berkedip, "Bermain." "Apakah ada yang bermain seperti ini?" Suara Dewa Agung Erlu sedikit keras. Lindsay menunjuk Mileye, "Dia juga bermain." Dewa Agung Erlu terdiam. Pada saat ini, Lindsay tiba-tiba melayang ke lantai 2 dan dia melihat Dewa-Dewa Agung Erlu. Di sekitar Dewa Agung Erlu terdapat jimat emas yang aneh, seperti tali yang menjerat Dewa Agung Erlu. Lindsay melayang ke depan Dewa Agung Erlu dan tersenyum, lalu dia mengeluarkan buah spiritual dan menyerahkannya kepada Dewa Agung Erlu. Dewa Agung Erlu melirik Lindsay dan tidak berkata apa-apa. Lindsay ragu-ragu, lalu berkata, "Yang tinggal di lantai 4 memintaku untuk mencabut 3 pedang di puncak menara untuk bermain, bolehkah aku mencabutnya?" Mendengar ini, mata Dewa Agung Erlu berkedut. Aula Changjian. Hanya ada 3 orang di aula, yaitu Brian Chen, Xavier Chang dan Firmu Zan. Brian Chen menatap Xavier Chang. Perkumpulan pelindung dunia masih belum bergerak. Xavier Chang menggelengkan kepalanya, "Belum. Namun, menurut dugaanku, mungkin tidak akan lama lagi." Brian Chen sedikit mengangguk, tidak ada tanggapan dari komunitas misteri dan dunia atas. Xavier Chang tersenyum kecut, jika tidak melibatkan kepentingan mereka, bagaimana mungkin mereka akan mengambil tindakan? Lagi pula, saat ini, semua orang berharap Sekte Changjian dan Perkumpulan Pelindung Dunia dapat bertarung habis-habisan. Dengan begitu mereka bisa duduk santai dan mendapatkan keuntungan. Brian Chen berkata dengan pelan, "Sepertinya kali ini Sekte Changjian hanya bisa mengandalkan diri sendiri." Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi, "Akhir-akhir ini harus merepotkan adik sepenguruan Gu, di mana dia harus memperbaiki 2 set formasi, terutama set yang ditinggalkan oleh guru leluhur. Ini cukup mendesak." Xavier Chang sedikit mengangguk, dimengerti, adik sepenguruan Gu seharusnya juga paham, sehingga dia sibuk dengan masalah ini akhir-akhir ini. Brian Chen tiba-tiba bertanya, "Bagaimana dengan kakak seperguruan pertama?" Kakak seperguruan pertama. Mendengar ini, ekspresi Xavier Chang dan Firmu Zan sedikit berubah. Xavier Chang tersenyum kecut, tentu saja, setelah dia mengirim Perci Sang dan Mileye kembali ke sekte, aku tidak pernah mendengar kabar darinya lagi. Namun, jika sekte Changjian dalam masalah, dia pasti akan membantu. Brian Chen mengangguk, tentu saja dia pergi ke klan siluman, jelas karena dia tidak ingin Perci Sang mati di klan siluman, karena takut pada sekte Changjian tidak ada penerus. Sementara ini, kita tidak perlu mengurusi dia, karena ketika saatnya muncul, dia pasti akan muncul. Xavier Chang tersenyum dan berkata, "Benar. Sekarang pertempuran antara Sekte Changjian dan Perkumpulan Pelindung Dunia sudah dekat, tidak mungkin dia tidak muncul." Brian Chen berkata pelan, "Aku hanya tidak tahu kartu apa yang dimiliki Perkumpulan Pelindung Dunia kali ini. Pertarungan ini akan mempengaruhi hidup dan mati Sekte Changjian." Mendengar ini, ekspresi Xavier Chang dan Firmu Zan tampak sedikit serius. Hidup dan mati. Dalam pertempuran ini, jika Sekte Changjian kalah, Perkumpulan Pelindung Dunia tidak perlu mengambil tindakan. Kekuatan lain di benua Dewa Dataran Tengah yang akan menelan Sekte Changjian hingga bersih. Sekte Changjian tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Setelah beberapa saat, Brian Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Bila perlu, aturkan kepergian Mileye, Perci Sang dan Mison Nan. Tidak peduli bagaimana nasib kita, Sekte Changjian tidak boleh hancur begitu saja." Xavier Chang mengangguk, "Baik. Kekuatan manapun pasti akan meninggalkan beberapa percikan api."
Mata Brian Chen perlahan tertutup, sementara Xavier Chang dan Firmu Zhan bangkit dan pergi. Di aula, hanya Brian Chen yang tersisa. Setelah beberapa saat, seorang berjubah hitam tiba-tiba muncul di aula. Orang berjubah hitam itu melirik Brian Chen dan menggelengkan kepalanya. Brian Chen berkata dengan lembut, "Lupakan saja, tidak perlu menyelidikinya lagi. Karena sudah memilih untuk percaya, maka harus mempercayainya sampai akhir." Orang berjubah hitam itu mengangguk dan diam-diam mundur. Puncak pedang awan. Di dalam menara penjara alam, Mileye masih melahap dengan gila. Saat ini, dia telah melahap 3 pedang alam langit. Sekarang, aura di sekelilingnya semakin kuat. Di menara penjara alam ada yang senang dan ada juga yang sedih. Yang senang tentu saja Lindsay, dia tidak dikekang, jadi dia bisa berjalan-jalan sesukanya dan juga ada makanan. Yang sedih adalah Dewa Agung Erlu. Karena Mileye berulang kali menggerakkan menara penjara alam, sehingga segel menara penjara alam menjadi semakin longgar. Berdasarkan logika, dia seharusnya senang karena melonggarnya segel itu membawakan keuntungan untuknya. Tapi dia tahu betul bahwa jika segel di menara menghilang sepenuhnya, orang-orang di menara itu pasti akan membunuh Mileye terlebih dahulu. Begitu dia terbunuh, tidak ada seorang pun di menara yang akan bertahan hidup. Di seluruh menara, hanya 2 yang mengetahui keberadaan wanita misterius. Satu adalah dia dan yang lainnya adalah yang lain, tetapi pihak lain sangat arogan dan mengancam akan membalas dendam pada wanita misterius. Menurut dirinya, ini adalah sebuah lelucon. Kekuatan yang ditunjukkan oleh wanita misterius belum semuanya. Apalagi menurut dugaannya, alasan mengapa menara penjara alam bisa menjadi seperti ini, pasti ada hubungannya dengan wanita misterius. Kapan waktu wanita misterius akan datang ke menara penjara alam, mereka sebenarnya tidak tahu, karena ketika mereka di penjara, menara penjara alam masih utuh dan segel pada saat itu bisa membuat mereka tidur selamanya sampai mati. Oleh karena itu, bahkan orang-orang di dalam menara tidak tahu apa yang terjadi pada menara penjara alam hingga menjadi seperti sekarang ini. Yang mereka tahu hanyalah ketika mereka bangun, menara penjara alam rusak parah, segelnya melonggar dan ada seorang majikan dan majikan sialan ini sangat lemah. Sederhananya, kecuali Dewa Agung Erlu dan seseorang di atas yang ditekan oleh seorang wanita misterius, yang lainnya tidak tahu tentang keberadaan orang kuat di belakang Mileye. Menaranya rusak, Mileye mati dan setelah beberapa saat, semua orang akan mati bersama. Setelah beberapa saat, Dewa Agung Erlu menatap Mileye di lantai 1. Pada saat ini, aura Mileye menjadi sangat kuat. Jika aura ini ada di luar, itu pasti akan menimbulkan kegemparan. Sedangkan di dalam menara penjara alam ini, seberapa kuatnya auranya itu juga akan ditekan oleh menara. Dengan seperti itu, hari demi hari berlalu dan setelah hari ketiga, Mileye, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya. 2 cahaya pedang tiba-tiba menyembur keluar dan pada saat yang sama, aura yang kuat tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Dengan lambaian tangan kanan Mileye, aura itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pemisahan. Pedang ruang hampa. Alam Archon sejati. Alam Archon sejati akhirnya berhasil dicapai. Di dalam menara, Mileye menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan. Bukan hanya itu, tetapi pada saat ini, kekuatan spiritual dan kesadaran ilahi juga menjadi lebih besar dari sebelumnya, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas. Apalagi dia bisa dengan jelas merasakan ruang hampa dan dia bisa mengubah ruang hampa di sekitarnya kapan saja selama dia mau, sangat fleksibel.
Alam Arhon sejati. Sudut mulut Mileye terangkat sedikit. Sekarang dia akhirnya mencapai alam Arhon sejati. Tapi Mileye masih punya pertanyaan, apakah sekarang ini dia adalah Dewa Pedang? Bersambung.